Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semuanya. Saat ini kita akan melanjutkan dari kajian tentang kepribadian Rasulullah SAW. Yang mana kemarin kita sudah membahas dalam bab ke-23 tentang cara Rasulullah SAW makan. Yang mana Rasulullah SAW makan tidak menyukai sambil bertelekan. Bertelekan ini lebih mudahnya didekatkan, kalau bertelekan itu menyandar, seperti menyandar. Rasulullah SAW tidak menyukai makan sambil bertelekan atau bersandar. Namun di hadis terakhir telah dijelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan makan sambil bertelekan atau bersandar di saat beliau dalam keadaan betul-betul lapar. Insyaallah semoga kita sebagai umatnya Rasulullah SAW menteladani dari kehidupan dan kepribadian Rasulullah SAW sebagaimana kita sering mendengar, kita sering mengucapkan suri tauladan terbaik, sehingga kita betul-betul berusaha menteladani dari kehidupan beliau. Alhamdulillah teman-teman bukan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini kita memasuki bab ke-24, yaitu jenis roti yang dimakan oleh Rasulullah SAW. Sebelum kita memulai, seperti biasa kita memulai dengan Al-Fatihah. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semuanya, saat ini kita melanjutkan dari bab ke-24, yaitu tentang jenis roti yang dimakan oleh Rasulullah SAW. Dikarenakan saat dahulu orang-orang Quraisy ataupun orang Arab, kebanyakan mereka memakan roti yaitu terbuat dari gandum. Sehingga di sini akan dijelaskan roti yang telah dimakan oleh Rasulullah SAW. Babu maja'a sifati hubzi Rasulullah SAW. Bab menjelaskan tentang jenis roti yang dimakan oleh Rasulullah SAW. Ma sabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min hubzin sya'iri yaumaini mutatabi'ain hatta qubidha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan roti syair. Maksudnya di sini Rasulullah SAW tidak pernah memakan roti syair. Kita lanjutkan ya teman-teman biar bisa sempurna kita memahaminya. Keluarga Nabi SAW tidak pernah makan roti syair sampai kenyang. Sampai kenyang. 2 hari berturut-turut hingga Rasulullah SAW wafat. Masya Allah. Teman-teman, jika kita memahami bahwasanya syair ini yaitu berupa gandum yang kualitasnya yaitu khitan atau bur. Semuanya diterjemah dalam bahasa Indonesia dengan arti gandum. Jadi saya jelaskan tadi, ini adalah roti syair, ini adalah berupa gandum yang kualitasnya rendah atau kualitasnya di sini ditulis adalah paling rendah, bahkan paling rendah. Kadangkala ini dijadikan untuk makanan ternak, sehingga saking tidak kualitasnya rendah pun biasanya digunakan untuk makanan ternak. Dan roti ini terbuat dari syair, kurang baik di dalam mutunya. Lebih dekatnya kepada jalal daripada gandum. Jadi ini lebih dekatnya disebut jalal atau gandum.
daripada gandum. Betul-betul kualitas yang betul-betul mutu yang rendah, sahabat-sahabat. Itulah yang dimakan oleh Rasulullah SAW. Teman-teman, kalau Allah Subhanahu Wa Taala begitu, Rasulullah SAW memberikan contoh yang termudah untuk umatnya supaya senantiasa kita ini memiliki rasa syukur yang begitu tinggi kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Abu Umamah Al-Bakhili radhiyallahu anhu bercerita, "Makana yafdulu an ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hubzun sa'iri." Pada keluarga Rasulullah SAW tidak pernah tersedia roti syair secara berlebihan. Masya Allah. Jadi Rasulullah SAW tidaklah memiliki gandum tersebut, gandum syair, teman-teman, bukan gandum yang berkualitas baik. Gandum syairnya adalah gandum yang kualitas mutunya rendah. Tidak pernah memiliki berlebihan di dalam rumah beliau. Masya Allah. Diriwayatkan oleh Abbas bin Muhammad Ad-Dawri dari Yahya bin Abu Bakar dari Uzair Quraiz bin Utsman dari Sulaim bin Amr yang bersumber dari Abu Umamah Al-Bakhili radhiyallahu anhu. Yang mana hadis tadi yang pertama tentang Nabi tidak pernah kenyang dalam makan roti syair tadi, diriwayatkan oleh Muhammad bin Al-Matsani, yang diriwayatkan pula oleh Muhammad bin Bashar. Keduanya menerima dari Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah, dari Abu Ishaq, dari Abdurrahman bin Yazid, dari Al-Aswad bin Yazid yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha. Masya Allah. Begitu suri tauladan yang diberi oleh Rasulullah SAW. Suri tauladan yang luar biasa, teman-teman, kalau Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita menjadi hamba yang betul-betul bisa meniru dari keteladanan Rasulullah SAW, senantiasa bersyukur. Karena Rasulullah SAW sendiri itu memakan roti gandum syair atau gandum yang kualitas mutu terendah. Namun Rasulullah SAW telah memberikan tauladan yang luar biasa sebagai nabi yang hamba atau nabi hamba, sehingga telah memberikan derajat beliau lebih daripada derajat-derajat nabi lainnya. Dengan kemuliaan beliau tersebut telah memberikan kita menjadi umat yang terbaik. Masya Allah. Perlu kita syukuri, sahabat-sahabat. Kita menjadi umat yang terbaik sebelum umat terdahulu, yaitu umat nabi-nabi terdahulu. Sehingga dalam suatu riwayat diceritakan, tidaklah diberikan izin untuk umat terdahulu untuk memasuki surga sebelum umat baginda Nabi Muhammad terlebih dahulu memasuki dari surganya Allah SWT. Wallahu a'lam. Ini tauladan yang luar biasa Rasulullah SAW. Kita dengan kehidupan yang banyak kelebihan dan lainnya, sehingga karena nafsu kita yang membara, terkadang kita tidak bisa merasa bersyukur. Dan jika kita melihat dari kepribadian Rasulullah SAW, tentu kita akan merasa sangat malu karena begitu kepribadian Rasulullah SAW, sehingga memberikan beliau derajat yang begitu tinggi dan memberikan kepada umatnya menjadi umat yang terbaik. La haula wala quwwata. Semoga kita diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitu layali mutatabi'ain tawiyan wa huwa wa ahluhu la yajidu asya'an wa kana aksaru hubza syair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapar, Masya Allah, beberapa malam berturut-turut. Jadi lapar
yang mana berturut-turut beberapa malam. Jadi kalau beberapa malam, sahabat bisa tahu, di sini juga mencakup dari siang harinya. Demikian pula dengan keluarganya. Allah. Mereka tidak mendapatkan makanan untuk makan malam. Jadi di sini tidak mendapatkan makanan malam, teman-teman, untuk makan sebelum istirahat. Sedangkan jenis makanan mereka yang paling sering dimakan adalah roti yang terbuat dari syair. Sebagaimana yang dijelaskan tadi, syair ini adalah gandum yang kualitasnya terendah. Diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Muawiyah al-Jamhi dari Sabit bin Yazid, dari Hilal dan Hubbab, dari Ikrimah yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Alhamdulillah teman-teman, mungkin Allah Subhanahu wa taala, maka dengan hadis yang terakhir ini sudah bisa kita menggambarkan bagaimana keteladanan dari Rasulullah SAW yang begitu mudah untuk umatnya menteladaninya. Bahwasanya beliau memilih dari makanan yaitu gandum yang syair, gandum yang berkualitas rendah, sangat rendah. Maka dari itu, dari hadis yang terakhir ini, berakhirlah kajian kita hari ini. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan lagi dengan hadis berikutnya, dengan kajian selanjutnya, yaitu tentang apakah Rasulullah SAW pernah memakan gandum yang selain kualitas syair. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.